Oke, kembali lagi di channel ini, kita lanjut bahas anime Ghost at School. Hantu-hantu yang pernah dihadapi Satsuki dan teman-temannya. 1. Hantu tisu merah dan tisu biru. Hantu ini berupa tangan yang keluar di kloset kamar mandi. Jika hantu ini menawarkan, mau tisu merah atau biru. Jika menjawab tisu merah maka akan keluar darah dari atas langit-langit. Dan jika menjawab tisu biru maka hantu tangan itu akan mencekikmu sampai biru. Dan jika menjawab selain kedua warna itu maka korbannya akan ditarik ke dunia hantu. Seperti Hajime yang menjawab tisu kuning. Tapi Satsuki dan Momoko berhasil menidurkan hantu itu dengan mengambil guci dan menggambar lambang suci dan mengisi air di dalamnya. Walau hanya menggunakan air mata dan membaca mantra kami pinjam toiletnya, hantu itu pun hilang dan Hajime selamat. 2. Hantu Kutabe Kutukan Festival. Hantu ini hantu yang mendiami anak tangga yang keempat. Apabila korbannya mendiami anak tangga yang keempat dan mengucapkan permohonan dan Kutabe akan mengabulkannya, termasuk permohonan yang tidak baik, Satsuki menidurkannya dengan meletakkan patung Buddha kecil dan membaca mantra Kutabe menyingkirlah pergilah ke dunia sana. Dan berhasil menyelamatkan Leo, yang sedang drama dan di dalam drama itu ada kata-kata mati dengan leher tercekik. Jika Kutabe tidak segera tersegel maka kata-kata Leo akan terkabul. Dan mereka berhasil menyegel Kutabe ke dalam patung Buddha. 3. Hantu piano. Hantu ini meneror orang dengan cara membunyikan piano namun tidak nampak orang yang memainkannya, dan korban yang mendengarnya akan meninggal. Hantu ini tidak ada di buku harian hantu, Satsuki lah yang sudah mendengarnya dan sangat ketakutan. Tapi akhirnya Momoko dirasuki arwah ibu Satsuki yaitu Kayako, dan memberitahu hantu piano yang sebenarnya ada di lukisan Beethoven. Dan menggunakan metronom sambil membaca mantra hantu piano tidurlah, hantu piano pun berhasil disegel ke dalam metronom. Satsuki pun selamat. 4. Hantu Dato adalah hantu seorang anak laki-laki yang meninggal tertabrak pada saat ingin mengikuti lomba lari. Hantu Dato mengincar kaki si pelomba lari. Pada saat Keiichiro sedang mengikuti lomba lari, akan diserang Dato. Kemudian Satsuki meyakinkan kepada sisi baik Dato untuk tidak menyakiti Keiichiro. Pada akhirnya Dato pun bisa melawan sifat jahatnya dan bersahabat dengan Keiichiro. 5. Babasare ialah hantu yang membawa cerulit dan mengincar anak-anak yang ditinggal orang tuanya. Ia keluar pada malam hari mengetuk pintu, dan mengincar anak-anak yang ditinggal orang tuanya. Satsuki dan teman-temannya diserang oleh Babasare, kemudian datang ayah Satsuki sehingga Babasare menghilang. Karena Babasare akan hilang, jika perasaan takut JG hilang. Seperti ayah Satsuki dan Momoko tidak akan melihat Babasare karena mereka tidak mempunyai perasaan takut. 6. Utsushiki adalah hantu cermin yang menyerap jiwa asli korbannya ke dalam cermin dan membuat jiwa yang baru dengan pengaruh Utsushiki sehingga menjadikan semua orang menjadi zombie. Satsuki berhasil menidurkan Utsushiki dengan menghadapkan cermin ke cermin lainnya. 7. Yominet adalah hantu yang membawa korbannya ke dunia lain lewat komputer. Korbannya akan masuk ke dalam dunia lain dan diharuskan menyeberangi sungai akhirat seperti orang yang sudah mati, dan di sana JG ada hantu Datsuiba yang menyeramkan, seperti yang dialami Leo yang masuk ke dunia Yominet. Satsuki dan teman-temannya menyelamatkan Leo dengan mengirim kertas mantra lewat skaner agar dapat diambil Leo sambil mengucap mantra aku ingin kembali pulang. 8. Shirotabi adalah nama kelinci yang sudah mati dihidupkan oleh Imai teman sekelas Satsuki, sambil mengucapkan mantra melalui boneka, tetapi kelinci itu hidup dan berubah menjadi monster ganas. Tetapi akhirnya Satsuki menyuruh Imai untuk menidurkannya kembali dengan melempar boneka Shirotabi ke monster Shirotabi sambil membaca mantra Amara Kodabara Amira Hashirasa. Kemudian monster Shirotabi menjadi tulang belulang kembali. 9. Amananeki adalah arwah orang-orang yang mati dalam terowongan Mamiyana, karena sangat kesepian karena sudah lama terkurung dalam kegelapan, mereka menginginkan teman sehingga menyeret manusia untuk masuk ke dalam terowongan. Mereka membuat ilusi sehingga membuat korbannya tak sadar diri, tetapi arwah Kayako, ibu Satsuki, merasuki tubuh Momoko dan berhasil menolong Satsuki dan temannya untuk segera sadar. Dan diselamatkan juga oleh arwah supir taksi sehingga dapat meninggalkan terowongan Mamiyana.
10. Mary boneka hantu yang bisa bicara. Saat Keiichiro dan Satsuki menemukan sebuah boneka di tempat sampah, Keiichiro ingin mengambilnya tapi tidak jadi karena Satsuki melarangnya. Kemudian waktu mereka tiba di rumah, boneka Mary sudah ada di rumahnya Satsuki. Satsuki mengelap boneka Mary dengan sapu tangan. Satsuki pikir Keiichiro yang membawanya. Kemudian setiap harinya meneror Satsuki lewat telepon dan ingin mengajak bermain. Satsuki menyuruh Keiichiro mengembalikan ke tempat sampah. Tapi boneka itu kembali berada di dekat Satsuki. Saat Satsuki akan dibunuh oleh boneka Mary, tiba-tiba boneka Mary melihat sebuah tisu dan ingat kebaikan Satsuki yang telah mengelap wajahnya. Lalu boneka Mary tidak jadi membunuh Satsuki. Kemudian boneka Mary pergi. 11. Suster pengabar kematian. Hantu suster ini terus mengejar Keiichiro dan Keiichiro pun ketakutan ketika Satsuki dan Momoko ingin menolong dan membacakan mantra penyakit pasien sudah sembuh. Tapi suster itu terus mendekati mereka. Dan akhirnya tiba-tiba akan mendekat suster itu menghilang dan hanya tersisa sebuah surat. Surat itu berisi tentang tulisan pesan Kayako ibu Satsuki. Yang dulu belum sempat tersampaikan, makanya suster itu terus mengejar Keiichiro. Dulu ibunya berhasil menidurkannya tetapi mungkin suster itu telah mengabari bahwa Kayako akan meninggal, sehingga sekarang dia ingin menyampaikan pesan Kayako untuk keluarganya. 12. Da Vinci. Hantu Da Vinci adalah pelukis handal kemudian dia mati dan arwahnya tidak tenang, bentuk dia berupa tengkorak yang melukis korbannya dan memasukkan ke dalam lukisan sehingga korbannya tidak bisa kembali menjadi manusia atau hantu dan terkurung dalam lukisan. Cara menidurkannya adalah dengan dupa dan membacakan mantra. Da Vinci tersenyumlah di dalam lukisan itu. Satsuki dan Hajime masuk ke dalam lukisan gedung sekolah lama yang dibuat Satsuki untuk mengejar Da Vinci yang membawa Momoko dan ternyata lukisan itu membawanya ke masa 28 tahun yang lalu bertemu dengan Kayako ibunya Satsuki pada saat masih sekolah. Mereka bersama-sama menidurkan Da Vinci. 13. Jibakurai, ialah arwah penasaran yang masih meninggalkan urusan yang belum terselesaikan. Momoko tiba-tiba sakit setelah dia dan teman-temannya mendatangi rel kereta dan di foto nampak gambar tangan di pundak Momoko. Gara-gara ulah Leo yang memfoto-foto tempat itu. Arwah penasaran itu bernama Shizuko, perempuan yang mati korban tabrak lari dan kehilangan cincinnya. Akhirnya Satsuki dan teman-temannya berhasil menemukan cincin Shizuko di bawah kursi mobil taksi yang menabrak Shizuko. Dan kutukan Momoko pun hilang. 14. Yamime adalah iblis yang mengadakan perjanjian dengan manusia. Manusia yang melakukan perjanjian dengan Yamime tidak bisa lepas darinya dan akan dibawa ke dunianya. Satsuki dan ketiga temannya mengadakan ritual upacara kegelapan agar segala keinginannya tercapai. Mereka diajak oleh siswi bernama Shinobu yang ternyata iblis bernama Yamime. Mereka ingin membatalkan perjanjian kegelapan itu tetapi tidak bisa. Satsuki menidurkan Yamime dengan mengikat tubuh Yamime dengan tali merah, dan cahaya matahari yang berasal dari kamera. Soma adalah hantu penghuni gedung yang keluar dari urat bumi. Ayah Satsuki jatuh sakit setelah mengerjakan proyek gedung yang akan dirobohkan. Kemudian Satsuki dan teman-temannya memeriksa gedung berhantu itu dan kemudian dia mengetahui ada hantu yang bernama Soma. Cara menidurkannya dengan membaca mantra dan membuat boneka tumbal. Tetapi bonekanya dirusak Soma. Kemudian paman, pemilik gedung mengorbankan dirinya untuk menjadi tumbal Soma. Dan hilang bersama Soma.
16. Yuki adalah seorang hantu anak kecil yang membawa korbannya masuk ke dalam danau berwarna darah. Yuki meninggal karena tercebur ke dalam danau ketika berumur 10 tahun, dan tidak ada yang mencarinya hingga sampai mati. Ia kesepian dan menjadi arwah penasaran. Satsuki pergi berlibur ke tempat saudaranya bernama Miyuki, tetapi malah disambut hantu Yuki yang berpura-pura menjadi adiknya Miyuki. Tetapi setelah Hajime menemukan koran lama, yang berisi berita kematian Yuki dan mengetahui bahwa Yuki adalah hantu, Yuki menampakkan wujud asli hantunya dan ingin membawa Miyuki ke dalam danau berwarna darah. Kemudian Satsuki menidurkan hantu Yuki dengan meletakkan foto Yuki yang ada di koran sambil membaca mantra, "Pergilah bersama salju, matilah bersama salju." Dan semuanya selamat. Hantu Yuki pun hilang. 17. Akane. Akane adalah nama hantu yang menyiarkan suara. Akane dulu mati di gedung sekolah lama pada saat membacakan siaran, sebelum pulang sekolah. Arwah Akane gentayangan. Dan dulu Kayako menidurkan Akane di mic sekolah gedung lama karena mic patah rusak. Akane bangkit kembali. Penyiar suara di gedung sekolah baru jatuh sakit, dari itu Satsuki menggantikan sebagai penyiar suara. Kemudian tiba-tiba muncul suara, "Semua akan mati sebelum matahari terbenam." Satsuki pun menjadi incaran Akane. Akhirnya Hajime dan kawan-kawan mendobrak pintu Satsuki, membunyikan alat pengakhiran siaran dan Satsuki mengatakan angka 4. Akane membenci angka 4 sebab itu angka kematiannya. Akane pun berhasil ditidurkan. 18. Hantu tanpa kepala. Hantu ini mengendarai motor tanpa kepala berkeliling kota mencari kepalanya yang hilang. Orang yang melihatnya akan dibawa kepalanya seakan-akan pengganti kepalanya yang hilang. Kepada orang yang memakai syal kutukannya akan menghilang. Dahulu ada geng motor yang mati tercebur ke laut dan ketika diangkat mayatnya kepalanya sudah tidak ada. Biasanya dia datang untuk memperingati hari kematiannya setahun sekali. Satsuki dan Momoko pergi ke kota sebelah ke sebuah salon. Ketika Satsuki melepas syalnya untuk memotong rambut, dia didatangi oleh hantu tanpa kepala. Hajime dan teman-temannya membantu membawakan syal untuk Satsuki. Lalu Satsuki menidurkan hantu kepala dengan boneka cahaya di tepian danau. Hantu tanpa kepala berhasil ditidurkan namun kekuatannya yang besar dia bangkit kembali. Dan untung Satsuki dan teman-temannya sudah memakai syal. 19. Roh penasaran Ouma. Ouma bangkit kembali karena ingin membalas dendam kepada keluarga Kamiyama, yaitu Kayako dan incarannya Satsuki dan Keiichiro. Dia bisa mengendalikan orang-orang dan mengendalikan hantu-hantu yang telah ditidurkan. Tiba-tiba seluruh murid dan pak guru serta semua orang terhipnotis oleh kekuatan Ouma dan masuk ke gedung sekolahan lama. Satsuki dan teman-temannya mengikuti anak-anak yang terkena hipnotis Ouma. Tetapi saat Satsuki dan Keiichiro masuk, pintu terkunci. Sementara Momoko, Hajime, dan Leo masih berada di luar. Karena yang diincar Keiichiro dan Satsuki. Mereka terus dikejar oleh Ouma. Hajime dan yang lainnya bisa masuk lewat jendela mengikuti Amanojaku. Ouma berhasil ditidurkan oleh Satsuki dengan menyalakan obor, lonceng, serta energi kekuatan arwah Kayako, yang masuk ke tubuh Momoko dan membaca mantra. "Wahai roh jahat yang hidup karena dendam, tidurlah kau." Amanojaku menolong Satsuki melawan Ouma dan dia keluar dari tubuh Kaya, mengorbankan dirinya bersama hilangnya Ouma. Sehingga mereka berpisah dengan Amanojaku. Kucing Keiichiro yang bernama Kaya masih hidup. Hanya Amanojaku sudah tidak berada dalam tubuh Kaya. Sehingga Kaya menjadi kucing normal. Episode terakhir anime Ghost at School. 1 bulan setelah mengalahkan roh Ouma, Momoko lulus dari SD melanjutkan sekolahnya ke SMP, Satsuki, Hajime, dan Leo naik ke kelas 6, Keiichiro naik ke kelas 2.
Dari semenjak itu sudah tidak ada lagi desas-desus tentang hantu lagi. Dan buku harian hantu pun isinya menghilang. Ketika upacara peringatan 2 tahun kematian Kayako, Keiichiro dan Satsuki datang ke sebuah pohon menunggu Amano-jaku. Amano-jaku hadir sesaat memberikan bunga kepada Keiichiro. Karena sudah janji pada Keiichiro pada saat masih di tubuh Kaya. Dan film pun selesai. Tamat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, tonton video lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang.